bisa. Kemudian saya akan masukkan ke virtual papan tulis ya. Bisa di copy nggak? Saya belum pernah nyoba masalah ini. Oh nggak mau ya, nggak mau di copy. Oke, berarti kita bagi menjadi layarnya, kita belah jadi 2. Nah gini ya. Gimana? Langkah pertama yang harus kamu lakukan itu menggambar diagram benda bebas. Berarti ini kamu gambar poros begini, oke. Kemudian di sisi A ya, di titik A ini kan ada gaya reaksi. Berarti ini kamu letakkan arahnya ke atas. Ini namanya AY. AY. Kamu sambil nulis ya, Khawatirnya kalau ketinggalan nanti. Kemudian yang di titik sini itu ada 40 pon. Terus di sini itu ada bantalan lagi. Berarti bantalan itu kan menahan beban ya. Berarti arahnya ke atas. Ini namanya BY. Ya, ada BY. Kemudian di sini ada cantilever. Cantilever itu bentuk menggantung gitu ya. Jadi bentuk menggantung ini disebut cantilever. Ini 60. Nah, gini ya. Terus panjangnya masing-masing ini kan 20 N. Ini juga 20 N. Kemudian ini 20 N. Berarti apa? Caranya sama. Ya, caranya sama. Kita langsung saja gunakan sigma momen ya. Sigma momen di titik sembarang. Kamu mau titik A boleh, mau titik B boleh. Seandainya saya mulai dari titik A. Ini ya. Sigma momen di titik A itu sama dengan 0. Maka, nah ini, perhatikan. Berarti titik A ini dijadikan sebagai sumbu putarnya. Ya, sebagai sumbu putar. Berarti apa? Putarannya itu akan searah dengan jarum jam, karena ini muternya di sini. Kamu ke bawah gitu berarti muternya begini. Maka ini 40 kali 20 dikalikan jaraknya ini adalah 20. Oke. Kemudian ini BZ-nya itu arahnya sebaliknya. Dia nekan ke atas. Kalau dia didorong ke atas, dia berarti putarannya akan berlawanan jarum jam. Sehingga kita tulis negatif. Jaraknya berapa BZ? Ini BZ. Jaraknya berapa? Di situ ada kan 20 tambah 20 berarti 40. Oke. Kemudian ini arahnya ke bawah, berarti searah jarum jam, berarti plus 60. Jaraknya berapa? Jaraknya kamu bisa dapatkan di situ. 20 tambah 20 tambah 20 berarti 60. 60 harus sama dengan 0. Seluruh gaya jangan sampai ada yang kelewat. Kalau sampai ada yang kelewat, berarti nanti hasilnya akan berbeda jauh. Ya, ambil kalkulator. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita hitung berapa nilai BY-nya. Nah, berarti BY-nya sama dengan BY sama dengan, kamu lihat ini 40 kali 20 ya, 40 kali 20 itu kan ada 800 ya. Bentar, 800. Terus 60 kali 60 itu berarti ada 3600, berarti ditambah 3600. Oke. Kemudian dibagi dengan 40. Dapatnya adalah 110. Tolong nanti kalau ada yang sambil ngecek hitungan saya benar atau enggak. Ini 110 pon, ini arahnya benar ke atas ya, benar arahnya ke atas. Oke, pegang dulu itu ya, pegang dulu. Kemudian baru kita akan hitung
nilai untuk biji, berarti kita bisa pakai jumlah gaya yang vertikal sama dengan 0. Nah, kamu jumlahkan gaya yang arah ke atas berapa? Oh, arah ke atas ini ada AY, masukkan AY. Nah, AY arahnya ke atas positif. Dikurangi karena 40 arahnya ke bawah, minus 40. Kemudian ditambah BY, tambah BY arahnya ke atas. Ini kan. Kemudian dikurangi ini 60 karena arahnya ke bawah minus. Nah, gini. Udah semua harus sama dengan 0. Nilai BJ-nya kan sudah kamu dapatkan. Jadi nilai ini, BJ ini dimasukkan ke sini. Nah, gini ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dapatkan nilai BJ-nya. Ini. Berarti BJ sama dengan ya 110. Kemudian dikurangi berapa itu? Kurangi 60, dikurangi 40. Ya, hasilnya adalah 10. 10 pindah ruas. Ingat, 10 pindah ruas ternyata hasilnya 10. Ya, hasilnya minus 10. Ini hasilnya minus 10. Pon ya, pon. Pak, hasilnya kok minus, Pak? Berarti arahnya salah. Berarti BJ-nya kita rubah. Oh, sorry. AJ ya, bukan BJ. Ini AJ. Nah, ini AJ. AJ. Berarti AJ arahnya kita salah. Berarti harus kita balik. AJ itu besarnya 10 pon. 10 pon. Harusnya arahnya ke bawah. Ini ya. Harusnya arahnya ke bawah. Oke. Kamu sambil cek ya. Hitungan saya khawatirnya hitungannya salah ya. 800 ditambah 3.600. Mbak ya, saya kok ragu. 800 ditambah 3602 dibagi dengan 40. Ketemunya benar 110. Ya wes, berarti sudah benar. Kalau sudah ini kita close, kita perluas ya biar tampilannya lebih besar. Oke, kalau sudah seperti ini, kita susun ulang arah gayanya. Perhatikan, AJ ini harusnya arahnya ke bawah. AJ ini harusnya ke bawah. Berarti kita susun ulang di sini. Kita susun ulang arah ke bawah. Berapa besarnya? 10. Kemudian ada lagi arah ke bawah lagi. Di sini 40. Ini ke bawah 40. 40 ya. Arah ke atas di sini itu 110. 110. Ke bawah lagi di sini itu 60. 60. Perhatikan, ini 20. Ini 20. Ini 20. Nah, ini kita ganti, ini jelek ini angkanya. Ini 40 ya. Nah, 40. Jumlahkan coba. Yang ke atas 110, yang ke bawah 110. Oke, sudah setimbang. Langkah pertama, ini sudah ya. Sampai di sini, maka kamu bisa potong di ujung kanan. Sini, kita potong di sini. Nah, ini kita potong. Nah, dengan jarak dari ujung sampai ujung, ini adalah X. Dengan demikian, kita bisa hitung. Yuk, sekarang kita bikin persamaan momennya. Persamaan momen berarti EI
sama dengan EI, ingat kemarin D kuadrat Z dibagi dengan DX kuadrat. Gini loh. Nah, yuk kita jalankan persamaannya. Ya, kita akan pegangnya di sini. Kita pegangnya di sini. Berarti 10, berarti kita tinjauannya adalah di sini. Ya, tinjauannya di sini. Di ujung sini, ini ujung ini X. Nah, gini ya. Berarti 10 kali jaraknya ini adalah X. Arahnya kemana? Ini negatif. Oh, berarti minus. Min 10 dikalikan dengan X. Oke. 40 ini arahnya kalau putarnya di titik yang warna merah ini dia muternya begini. Berlawanan jarum jam, berarti minus lagi. Minus lagi. Ini nanti kalau kamu bisa, ini paling tidak di kuisnya kamu juga insya Allah bisa. Ini berarti 40 dikalikan jaraknya pakai kurung segitiga. Berapa jarak ini sampai ke sini? Jarak ini sampai ke sini. Kalau ini jarak ini ke sini adalah X, maka jarak ini ke sini adalah X dikurangi 20. Ya toh? Kok bisa Pak? Iya. Ini kan X, ini 20. Berarti 20 dikurangi X itu adalah ini. Oke, kurung. Dikurung. Terus ini ada 110. Itu kalau titik putarnya warna merah ini berarti dia searah jarum jam, berarti positif. Positif kalikan 110 dikalikan jaraknya ini berapa? Ini kalau ini sampai sini adalah X, berarti jarak yang ini berarti X dikurangi 20 dikurangi 20. Berarti X dikurangi 40. Kurangi 40. Kalau kamu kan bisa nulis cepat karena manual kan. Kalau saya pakai layar ini susah. Harusnya bisa cepat kalian. Oke. Setelah itu, kalau ini kita integralkan, maka kita akan mendapatkan sudut lendutan. Sudut lendutan theta sama dengan EI ya, dikalikan dengan DY dibagi dengan dx ya. Nah, ini. Yuk kita integralkan satu-satu. 10 berarti minus 5 X kuadrat dikalikan X pangkat 2. Kalkulus, ingat-ingat. Saya nggak ngajari lagi, pokoknya harus bisa ini. Minus, ini 40. Berarti jadi 20 dikalikan X minus 20 pangkat 2. Oke, kurang jelas. Tambah lagi 55. Ini berarti 110 dibagi 2 ya, itu berarti 55 dikalikan X minus 40 kuadrat plus C1. Nah, C1. Saya dibenerin ini tulisannya elek. Iya. 40. Makin panjang ini masalahnya. Nah, ini ya. Persamaan 1 sudah, persamaan 2 sudah, persamaan 3. Nanti kalau ujian dan kuis yang hari ini nanti, penilaian saya itu urut. Kamu sudah benar ini 1 nilai. Kemudian kamu benar ini 1 nilai. Itu ya. Itu belum ini. Jadi nanti urut-urutannya saya memberikan penilaiannya modelnya begitu. Setiap tahapan pengerjaan itu 1 nilai. Nah, berarti ini kita bisa dapatkan EI DY kalau diintegrasikan berarti menjadi Y. Ini kan. Nah, kita lanjutkan. Berarti apa ini? Ini. Kalau nggak ngerti langsung nanya. Ya, 5/3 kali X pangkat 3.
dikurangi 20 per 3. Nah, kali X minus 20. Ini susah banget ya, pakai kursor itu ya. Oke, terus berapa lagi? Tambah 55 per 3. Gini ya, dikalikan X minus 40. Wah, nggak cukup ini. Pangkat 3. Bawahnya ya, bawahnya sini ya. Ditambah C1 X ditambah C2. Tambah C2. Nah, kamu bener ini 3 nilai. Jadi kalau misalnya nanti per item ini nilainya 5, berarti 5 tambah 5 tambah 5. Dapat 15 kamu. Oke. Nah, langkah berikutnya, ini juga satu nilai. Kamu bisa menentukan syarat batas, ini satu nilai. Ya, syarat batas. Kamu benar satu nilai. Ya. Syarat batas itu Z, lendutan itu akan menjadi 0, atau lendutan itu akan mencapai, tidak akan terjadi lendutan itu jika X-nya berapa. Nah, ini pertanyaan penting itu. X1, X2 berapa? Nah, gini. Berarti apa? Kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya. Atau kita lihat gambar aslinya. Yang ini. Oke. Jadi, lendutan itu tidak mungkin terjadi ketika di ujung-ujung dia berada di atas titik tumpunya. Minggu lalu saya tegaskan begitu kan. Berarti lendutan di titik A ini pasti 0. Lendutan di titik B pasti 0. Berarti X1 itu adalah 0. X2 itu berarti di sini, jarak di sini terhadap titik A di sini berapa? 40. Oh, berarti syarat batasnya Z itu akan sama dengan 0 bila X-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 40. Berarti kita bisa nyatakan ini menjadi 0 dan 40. Ya, ini 0, ini 40. Ini. Oke. Kemudian nilai yang sudah kita dapatkan ini, ya, nilai yang sudah kita dapatkan ini, kalian masukkan satu-satu, mulai dari X1 dulu ini. Ya, jadi nilai ini kamu inputkan ke dalam persamaan ini. Oke. Nah, sehingga nanti dapatnya adalah C2. Oke. Kemudian setelah itu baru kamu inputkan ini yang 40 ke sini. Berarti 2 kali inputan dengan syarat batas yang berbeda. Ya, dengan syarat batas yang berbeda. Nah, ini saya bantu saya mengingat-ingat kembali ya. Soalnya ini panjang rumusnya. Oke, kita ganti ganti layar. Bantu saya ingat-ingatnya. EIY sama dengan min 5/3 dikalikan X-nya 0 pangkat 3 dikurangi 20/3. 20/3 ini dikalikan X-nya adalah 0 dikurangi 20. Makanya kamu sambil nulis seperti saya ini, ngikuti. Ditambah, nah, tambahnya berapa saya lupa ini. 55/3
ya. 55 per 3. Berarti 55 per 3 dikalikan X dikurangi 40 pangkat 3 X-nya kan 0. ditambah C1X. C1X. 0. X-nya adalah 0. Berarti ini X-nya 0. Kalikan 0 lagi. Ya, ikuti pokoknya pelan-pelan, insya Allah kamu bisa. Ditambah C2. C2. Nah, gini ya. Kayaknya ada yang gabung ya. Oh, enggak ada. Oh, ada buka antrian ya. Enggak ada kan? Udah gabung semua kan? Yowis, kita lanjut lagi. Ah, perhatikan. Ini nilainya 0 ya. Ini dalam kurung, ini kan hasilnya negatif. Perjanjian kemarin kalau dalam tanda kurung itu negatif maka 0. Dalam kurung ini negatif 0 ya. Ini pasti 0. Nah, berarti 0 C2. Oh, berarti C2-nya 0. Sorry, ini EIC-nya harusnya saya langsung ini tak rubah dulu. Ini ya. Bentar. Ini satu des karena biar persamaan matematikanya terang. Nih, oke. Waduh, warna nih hitam ini. EI, tulis EI. Nah, tadi kan pernyataannya gini ya, pernyataannya Y sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Y sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Berarti EI-nya dikalikan dengan Y. Berarti EI dikalikan Y-nya adalah 0. Berarti kan 0 semua ini. 0, 0, 0 tinggal C2. Oh, berarti C2 sama dengan 0. Nah, kamu mendapatkan nilai C2 ini, kamu sudah satu nilai. Nah, kamu dapatkan C2 ini satu nilai. Tahapan, pokoknya setiap tahapan itu saya nilai. Dan nilainya setara semuanya. Oke, perhatikan lagi. Tadi, kan kita udah dapat yang ini. Sekarang kita coba yang ini, yang 40 ini. Kita masukkan ke persamaan yang sama. Ya, kita ulang berarti ya. Kita lanjutkan. Berarti EIY, tadi kan sudah ini ya, EI, Y-nya kan 0. Berarti 0 lagi. Sorry. Y-nya 0. Ikuti omongan jadi ini 0. 0. Nah, tapi X-nya itu sekarang yang 40. Ini kan udah 0, 0, 0 ini. Sekarang 40. Berarti min, yuk ikutin, 5 per 3 dikalikan 40 pangkat 3. Ini panjang banget nanti. Terpaksa nanti harus pakai Excel ini. Kalau pakai kalkulator kolek kita. 20 per 3 klik yang ini pakai. Dikalikan X-nya berapa? 40. Berarti 40 dikurangi 20 angka 3 ditambah ini ya 55 per 3 55 per 3 dikalikan 40. X nya berapa? 40 dikurangi 40 ditambah C1 dikalikan 40 elek ya, nanti nih elek paling menyebalkan sebenarnya pakai ini, pakai virtual gini itu ya 40. Nah, Plus tambah 0. ini Plus 0. C2. Nah, tak kasih warna merah ini supaya kamu alurnya tahu. C2 kan sudah kita dapatkan. Ya, berarti ditambahkan ke sini 0.
Ya, jadi C2 ini yang dari persamaan langsung kita masukkan sini 0. Ya. Oke, sekarang saya pakai Excel ini. Enggak bisa saya pakai manual, enggak bisa. Pakai kalkulator manual juga akan sulit ya. Nah, biarkan proses Excel-nya jalan dulu. Oke, kita perkecil dulu ini biar bisa lihat persamaannya. Nah, oke ya. Bisa perbesar layarnya aja ini. Nah, gini ya. Biar kalian lihatnya enak. Oke. Berarti minus 5 dikalikan 40 pangkat 3 dibagi 3. Hasilnya adalah ini. Terus 20 minus 20 per 3. Nah, per 3 saya kurung begini aja. Nah, ini dikalikan 40 dikurangi 20 pangkat 3. Ini ya. Hasilnya adalah ini. Terus ditambah. Ini pasti 0 ya. Yang ini pasti 0 ini. Ini saya kasih warna merah. Ini pasti 0. Nggak usah kita hitung. Nah, berarti kita jumlahkan. Ini ditambah ini. Nah, hasilnya ini kan 1600 kan. 1600 kalau pindah ruas dia menjadi positif. Ini kan 0 di sini ya. Sini kan 0. Berarti tinggal C1 40 sama ini. Berarti min 160.000 plus 140 C1. 160.000-nya kita lempar ke ruas kiri jadi positif. 160.000 sama dengan, atau saya tulis sinilah biar kamu nggak ini. Berarti kita tulis di sini 160.000 tulis begini sama dengan 140 C1. Maka C1 kamu dapatkan. C1 berapa? Nah, tinggal hitung aja. Berarti 16.000 ini dibagi dengan 140. Nah, ketemunya itu. 1, 1, 4, 2,86. Ini satuannya pon per inci pangkat 3 ya. Jadi kalau ditulis ini satuannya adalah ini. Pon per inci pangkat 3. Nah, gini ya. Nah, kamu dapat nilai ini 1 poin. Ya. Nah, 1 poin lagi kamu dapat nilai ini. Dapat ini 1 poin, dapat ini 1 poin. Oke. Kalau sudah nilainya kan C1, C2 sudah kamu dapatkan. Disusun lagi menjadi persamaan baru. Persamaan lanjutan ya. Jadi dibuat ini persamaan baru. EIZ sama dengan 5/3 X pangkat 3 dikurangi, ini min ya, min itu ya 200 per 3 ini ya dikalikan X min 20 pangkat 3 ini terus ya. Jadi kamu tulis ulang saja. Maksud saya ini loh. Kan kita punya persamaan ini. X ini kita tulis ulang. Cuma C1 dan C2 kan kita belum tahu. Jadi ini kita tulis ulang. C1 sudah kita cari, C2 kita cari. Ditulis ulang saja ini sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Berarti berikutnya 55/3. 55/3. Oke, dikalikan
X minus 40 ditambah C1. C1 ini berarti 1, 1, 4, 2, 8, 6 kali X saja ya. Ditambah C2 nya 0 Pak. Oh berarti nggak usah ditulis. Nah kamu dapat ini 1 poin. Dan inilah persamaan yang kita inginkan ya. Inilah persamaan defleksi ya. Ini yang disebut sebagai persamaan defleksi. Kan angka di sini, berapa defleksinya di sini ya, kita tulis defleksi pada beban ini persamaan baru ya, defleksi pada beban 40 pon. Ikuti tulisannya ya, tulisan saya jelek, jadi kamu kalau ini langsung menyalin dari apa yang saya ucapkan ini ya, 40. Karena saya nulis di sini susah sekali. Oke ya, berapa nilainya? Berarti EI Z sama dengan berapa? Saya pakai Excel-nya langsung ya. Saya pakai Excel dari persamaan ini. Nah ini ya. Oke, kita jalankan. Karena tadi jaraknya 20 kan? Berarti min 5/3 dikalikan dengan 20 angka 3. Ini ya. Ini saya pisah-pisah supaya potensi salahnya kecil. Oke. Terus min lagi. Min 20. Nah, ini kan 20. Berarti kan nilainya 0. Berarti langsung aja, nggak usah kita tulis 0. Kemudian di sini 55/3 20 dikurangi 40 negatif kan? Langsung 0. Tinggal di sini positif. Ini 1142 adalah ini ya. Di min dikalikan dengan ini dikalikan jaraknya berapa tadi? 20. Hasilnya adalah ini. Jadi berapa? Kita jumlahkan, berarti ini ditambah dengan ini. Nah, hasilnya adalah ini 9. Hasilnya ya 9523. Berarti kita tulis di sini positif hasilnya ya. Ini 9 5 2 3,81 pon per M. Angka 3 angka 2 ini ya. Bisa nangkep ya ini ya, bisa nangkep ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan jaraknya lagi 20 berarti X nya kamu ganti 20 semua. Kalau dalam tanda kurung hasilnya negatif itu nolkan, hasilnya negatif nolkan gitu ya. Jadi defleksi di bagian 20 ini adalah ini 9523,81. Kalau nanti E-nya diketahui, nilai I-nya diketahui, berarti Z sama dengan dibagi EI. Jadi kalau diteruskan gini ini sebenarnya. Jadi 9523,81 dibagi dengan E dibagi dengan I. Itu ya, satuannya adalah I. Kalau E-nya diketahui, I-nya diketahui, langsung 9523,81 dibagi E. Kalau baca 200 misalnya bagi 200, I-nya berapa? Maka ketemu nanti berapa defleksinya. Loh Pak, ini tandanya positif Pak. Ada hal yang menarik enggak? Oh iya, tandanya ini adalah positif. Kalau dia positif, berarti nanti defleksinya di sini itu arahnya ke atas.
Atau kita selesaikan lagi di sini. Kita pengen tahu defleksi di sini. Berarti defleksi, ini saya perjelas sekalian aja, biar enggak ini. Biar total pemahaman bisa ini 100%. Defleksi pada beban 60 pon. Saya pakai Excel saja. Ya, saya pakai Excel. Tadi saya ulang di apa tadi rumusnya? Ingat-ingat 5/3 dikalikan berapa dari ini itu 20 tambah 20 tambah 20 60. Jadi sini 60. Nah, ini dikalikan dengan 60 pangkat 60. Dan persamaan berikutnya adalah ini. Min 20/3. Nah, oke. Berarti min di sini. Min 10/3 dikalikan. Berarti 40. Dikurangi 10 dipangkatkan 3. Ini ya. Perhatikan. Ini tidak negatif karena 60 dikurangi 20 itu 40. Berarti nggak dinolkan. Di sini 60 berarti hasilnya 60 kurangi 40 20 positif, nggak dinolkan. Berarti kita tulis lengkap ya. Berarti ini tambahi lagi ini berarti 55/3. Nah, kita kurung ini ya. Salah ini. Ini ya. Kalikan berapa? 60 dikurangi 40 dipangkatkan 3. Kemudian ini 1142 kita tulis positif 142. Ini saja. Kita pakai yang ini 1142 ini. Saya berikan tanda negatif dan positif ya. Dikalikan jaraknya berapa Pak? X-nya 60 tadi ya. 60. Dapat toh hasilnya? Kalian akan ini. Di atas sampai ini. Nah, hasilnya ini. Ini saya buat menjadi ini belakang buang. Salah. Kali ke sini berarti kita tulis ini. Di EIZ-nya sama dengan minus 571 bukan koma ya 1428,57 berarti itu sama dengan minus lengkap ya 57148,57 dibagi EI. Nah, gini bagi EI. Hasilnya nih. Hasilnya negatif. Ini positif, ini negatif. Lendutannya dia arahnya ke bawah. Karena dia negatif ya, lendutannya ke bawah. Jadi ini kalau digambarkan grafiknya nanti bentuknya begini. Nah, gini. Ya. Jadi ini ada defleksi, besarnya adalah ini. Kemudian di sini ada defleksi juga. Ini defleksi, besarnya adalah ini. Nah, gitu ya. Jadi bentuknya gitu. Jadi kalau positif berarti melengkungnya ke atas. Kalau dia negatif berarti melengkungnya ke bawah begini. Ini ya. Clear ya? Kita akan masuk yang baru. Tapi
Jelas boleh nanya. Boleh nanya. Di sini boleh. Ada yang mau nanya? Pak, saya mau bertanya Pak. Untuk itu yang 1042,8571 itu dapat dari 160.000 dibagi 140 kan ya Pak ya? Yang ini ya, 142 ini. Oke, kita lihat ini. Berarti 160.000 dibagi 140. Iya Pak. 140-nya dari mana ya Pak? Oh, 140 dari mana? Iya Pak. Oh, iya. Ini aku salah ini. Ini harusnya bukan ya. Sorry. Ini tandanya aku salah ini enggak. Oh, iya benar. C. Terima kasih. Sudah dikoreksi ya. Ini salah 140 ini salah ini. 1000 Bapak. Ini kurungnya salah nih. Kurung tapi ini. Begini. Berarti ini bukan. Ini hapus ini. Waduh, total ini. Ya wes. Tapi enggak apa-apa ya. Terima kasih. Baginya ketemunya 4.000. Waduh. Tapi enggak apa-apa, jadi paham kamu juga. Ini salah. Oh iya. Nah, ini salah. Ini harusnya 4.000. Harusnya 4.000 pindah luas ya berarti ya. 4.000 berarti ini positif 4.000. 4.000 ya. Ini 4.000. Pas malah angkanya. Berarti ini hapus juga. Malah, yes. Kalau kamu ragu, ya langsung dikomplain aja dari ini ya, biar enggak sudah berjalan jauh. Akhirnya ini. Karena saya ngitung kadang juga ini. Suka salah juga. Ini ya, berarti ini 4.000 dikalikan dengan X. Oke. Terima kasih. Berarti ini sudah berubah ya. Berarti ini temunya ya ini. Berarti ini hapus semua dulu. Ini hapus. Ini hapus. Ini juga hapus ya. Nggak bisa bersih ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita langsung masukkan EI. Nah, ini ketemunya adalah 5 kali 6,67. Nah ini ketemunya ya. Berarti ini 67. Nah gini. Terus yang di sini ketemunya pas, angkanya bagus ini, 400.000. 400.000 ya. Ini juga sama ini. Berarti 400.000. 400.000. Nah gini. Nah, dikoreksi. Ini ya. Sekarang kasus berikutnya yang lebih rumit ya, yang lebih rumit. Kasus yang ini apa? Nah ini ya, saya kasih soal yang ini ya. Saya kasih soal yang ini atau yang di tengah. Sebentar. Saya pakai satuan yang lain saja ya. Ini khususnya. Ada soal-soal di sini di kuis ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya pakai ini aja. Tapi nanti perhatikan, tolong diperhatikan. Karena ini agak
kita ini soalnya adalah ini, nggak bisa di ini aja, ini nggak bisa di aja. Kita gambar ya, kita gambar. Pertanyaannya apa di situ? Tentukan dari momen, sudut defleksinya. Ini caranya sama, ya, sama. Tak kasih tahu, ini nggak sulit ya. Ini jelek. Ini 6. Berapa jaraknya ini? Kita gambar aja dulu deh. Ini 20. Ya, reaksinya di mana, Pak? Kasih warna merah. Di sini. Ini namanya AZ. Dan di sini namanya BZ. Jaraknya kita tulis di sini 1,5. Tulis kecil 1,5. Di sini 3. Di sini 1,5. 1,5. Sudah? Kita struktur. Kita kerjakan dengan cara statika struktur. N di titik A sama dengan 0. Yuk, harus sudah fasih. Di 6 kilonewton ya. Bebannya adalah beban merata. Kalau beban merata berarti 6 dikalikan jaraknya 1,5 dikalikan jaraknya lagi 1,5 dibagi 2. Ini ya. Oke, muternya kemana? Berlawanan dengan jarum jam. Oh, berarti negatif. Nah, beri tanda negatif di depan. Iya, jaraknya berapa? 3. Oh, berarti muternya kemana dia? Berlawanan jarum jam, berarti minus juga. Minus 3 dikalikan BJ. Nah, ini. Dikalikan BJ. Terus ada 20. 20 ini muternya kemana? Searah jarum jam, Pak. Oh, berarti positif. Plus 20 dikalikan. Berapa jaraknya? 4,5. Yang aja ya. 4,5 harus sama dengan 0. Gini ya, harus sama dengan 0. Maka kamu dapatkan ganti sheet. Ya, kita ini ya. Berarti minus 6 dikalikan 1,5 dikalikan 1,5 dibagi 2. Terus ada 20. 20 positif ya. 20 dikalikan 4,5. Hasilnya berapa? Itu kita sum ya. Kita sum. Kita jumlahkan. 93. 2,25. 8,5. Ini negatif toh? Negatif. Pindah ruas kan? Dipindah ruaskan. Berarti ini BJ sama dengan 3 BJ. Ini ya, sama dengan BJ. Oh, enggak mau ya, sorry. Ini sama dengan 3 BJ. Jadi loh. Berarti BJ-nya berapa? Bisa hitung kan? BJ-nya berapa? Berarti 3,5 ini dibagi dengan 3. Nah, hasilnya ini. BJ-nya ketemu. Oh, ini susah amat sih, ketemu. Tandanya positif. Oh, berarti arahnya sudah benar. Arahnya ke atas. Besarnya adalah 27,75. Ini agak panjang nih. Panjang. Karena menggunakan namanya beban merata. Ya, menggunakan beban
ketentuannya kilonewton. Kilonewton. Berarti AZ-nya berapa? AZ-nya berapa? Ya. Ini saya langsung saja ya. Ya, untuk mendapatkan AZ 6, inilah saya biar kamu nggak punya pemahaman, khawatir ada yang belum ngambil statika struktur bingung. Berarti sigma Fj sama dengan 0. Oke, arah ke bawah kilonewton per meter, berarti 6 dikalikan 1,5 bagi 2. arahnya kemana? Ke bawah, negatif. Arahnya ke atas, plus. Biji arah ke atas, plus biji min 20 harus dengan 0. Kita sudah dapatkan nilai kan, bahwasanya nilai biji itu adalah 27, ini. Maka kita masukkan ke sini. Maka B kita akan dapatkan nilai AY sama dengan, oke, saya hitung di sini aja. Berarti 6 min 6 dikalikan 1,5. 9. Kemudian AZ yang dicari, B-nya adalah 27 ini. Kemudian min 20. Nah, gini. Berarti ini saya jumlahkan. Ini saya sum. Saya jumlahkan. Saya sum. Kemudian ini ke atas. Hasilnya 1,25. Ya, 1,25. Berarti ini BZ. Ya, BZ. 1,25 apa namanya, gini ya, aku sebenarnya pengen langsung tapi khawatir kamu nggak ngerti. Jadi kalau disusun persamaannya lagi itu sama dengan AZ min 125, itu maksudnya ya, AZ min 125 sama dengan 0. Maksudnya gini ya, maksudnya begini, sama dengan 0. Nah, maksudnya persamaan itu gini ya, AZ min 125 sama dengan 0, maka AZ kan ketemu, pindah ruas kan, 125 nya pindah ruas, AZ nya sudah positif, nggak usah dipindah, yang negatif ya, biar 125 pindah ruas menjadi positif, berarti AZ nya sama dengan 1,25 kilo Newton. Selesai sudah, berarti ini 1,25 kilo Newton. Nah, selesai. Sampai sini. Kamu dapat satu nilai di sini. 1 poin. 1 poin. Nah, 1 poin, 1 poin. Oke, sekarang kita susun lagi nih. Ya, kita susun. Karena AY dan BY sudah diketahui kan. Kita susun kembali. Kita gambar. Bantu mengingat-ingat ya. Saya lupaan nih. Ya. Berarti arah ke sini ini 6. Terus ada di sini 1,25. nilainya berapa tadi ya? AZ nilainya 1,25. Tulis di sini 1,25. Perhatikan nanti persamaannya akan sangat kompleks. Sehingga kamu harus serius mencermati ini. BJ-nya berapa ini untuk BJ-nya? 27,7. Bantu saya ya. Ingatan saya lemah sekali. 27,75. Kemudian min 20. Nah, gini ya. 20. Kalau kamu jumlahkan 125 tambah 27,75 itu berarti 29. Berarti 20 tambah 6 kali 1,5. Sama ya, hasilnya udah klik.
Selesai? Sekarang kita bikin persamaan. Nah, kita bikin persamaan, kamu potongnya itu di sini. Oke. Jaraknya ini berarti adalah X. Dari ujung sini itu adalah X. Nah, perhatikan. Ini kita akan bikin persamaan momennya. Persamaan momen sama dengan EI ini saya nulisnya tak usahakan kecil-kecil ya, karena ini persamaannya panjang banget nanti. EI D kuadrat C dibagi D kuadrat. Kayaknya enggak cukup ini satu. Sama dengan, yuk sekarang ini, perhatikan, ini adalah bebannya beban merata. Beban merata. Dulu waktu kalian belajar statika struktur, kalau ada beban merata begini, di sisi kiri itu adalah negatif, sisi kanan itu positif. Sekali lagi, kalau ada beban merata, sisi kiri adalah negatif, sisi kanan positif. Ya, berarti kita buat persamaannya ini 6 ini. Berarti 6 ini dibagi 2. Separuh kiri, separuh kanan. Berarti 6/2. 6/2 dikalikan X dikurangi di ujung sini kan? Di ujung sini berarti dikurangi 0. Ini negatif dulu. Tadi saya bilang kan negatif dulu. Negatif ini ya. Ini kita pangkat 2. Jadi langsung ini pangkat 2 karena bebannya beban merata. Ya. Ini saya tulis lengkap dulu. Padahal sebenarnya saya mau tulis langsung 3x kuadrat gitu aja. Cuma khawatirnya kalian nanti filosofi keilmuannya nggak dapat. Jadi saya tulis lengkap dulu seperti ini biar nggak bingung. Karena ini beban merata dibagi 2, 6 bagi 2. Kan, kalau ini kamu belah itu menjadi sini kan, diagonal gini kan. Berarti di sini kan 6 dibagi 2. Oke, baru ini positif. Positif 6/2. Saya tulis lengkap dulu ya, saya tulis lengkap dulu. Nanti kalau sudah terbiasa saya langsung. Ya, biar kamu paham dulu ini. Dikalikan X yang pinggir sini kan 0. Kalau pinggir sini berarti jaraknya ini kan 1,5. Ya toh? Berarti X dikurangi 1,5. Panjang banget ini nanti. Oke? Selesai ya? Berarti sisi kiri, sisi kanan selesai. Kemudian ini ada ini. Beban ini 125. Dia arahnya ke atas. Oh, berarti searah jarum jam karena titik putarnya yang garis putus-putus warna hitam. Berarti tambah 1,25 dikalikan jaraknya adalah X dikurangi ininya kan 1,5 ini 1,5 ya, berarti dikurangi 1,5. Nah gini, terus ini B, dia arahnya B itu ke atas, berarti positif, berarti ini ditambah 27,75 dikalikan X min. Nah ini di sini 1,5, di sini 3, berarti min 4,5. 4,5. Dah, ini persamaan momennya. Sudah kamu dapatkan kan? Ini 1 poin. Kalau kamu benar ini 1 poin. Oke? Kemudian ini kita sederhanakan, ya. Ini kita sederhanakan. Berarti ini sama dengan min 3 X kuadrat. Harusnya gini langsung. Ya, tapi tidak apa-apa.
tambah 3 X dikurangi 1,5. Angka 3 ya. Oh, kuadrat ya, sorry. Kuadrat. Ditambah 1,25 dikalikan X kurangi 1,5. 1,5. Tambah lagi ini. 1. Oh, salah ya. 27 ya. 27. Wah, ini agak pusing nanti ya. Karena persamaannya panjang banget ini. Tapi tidak apa-apa, kamu kan engineering. Orang teknik tidak boleh alergi dengan matematika. Karena setiap kehidupan kita itu akan selalu ketemunya adalah matematika. Nah, ini ya. Oke, sekarang ini kita integrasikan. Berarti bantu saya mengingat-ingat. Berarti EI DZ DX ini akan menjadi panjang lagi sampai nanti persamaan deflektnya panjang. Yuk, balik, kita bolak-balik ini ya, penuh konsentrasi. 3x kuadrat diintegrasikan sekali berapa? Maka kita dapatkan x pangkat 3. Jadi ini min x pangkat 3 plus, kita lihat lagi, 3 kali x min 1,5 pangkat 2. Berarti kalau kita integrasikan, maka kita akan mendapatkan x dikurangi 1,5 pangkat 3. Nah, gini ya. Kalkulusnya harus sudah khatam. Terus 1,25 kali x min 1,5. Berarti 1,25. Berarti plus 1,25 dibagi 2 kan? Dikalikan x min 1,5. Karena udah diintegralkan, maka ini kuadrat. Berikutnya masih ada. Tapi pegel tangan saya. 27,75. 27,75 berarti ditambah 27,75 dikalikan x min 4,5 kuadrat plus C1. Wah, lumayan. Terus berikutnya EI kali J. Nah, EI kali J. Berarti ya berapa? 1/4 kali X pangkat 4 ditambah Banyak banget. 1/4 kali X min 1,5 pangkat 4 ditambah 1,25 per 6 X dikurangi 1,5. Ini ya. Ditambah lagi. Ini kursornya yang ini ya. Sorry ya.
Minggu depan baru kita offline. 27,75 per berapa? Kayaknya ada yang salah. Sebentar ya. Kita halaman berikutnya tadi sebelumnya. 27. Oh ini ya. Ini bagi 2 harusnya. Ini harusnya bagi 2. Waduh, iya kita ini. Tak perbesar dulu deh ini. Nah ini biar enaknya. Ini juga sama, ini harusnya dibagi 2 ya. Bagi 2. Oh belum, ini belum ya, masih begini. Oh yang salah di yang kedua. Bagi 2, ini harusnya bagi 2 ini. Ini harusnya dibagi 2. Gini ya. Nah gini, bagi 2. Berarti ini 2 di sini 2 berarti 6 ini. Nah gini. Dikalikan X dikurangi 4,5 pangkat 3 plus C1X plus C2. Nah, udah persamaannya sudah kita dapatkan ya. Berarti persamaan ini dapat 1 poin, persamaan ini dapat 1 poin. Yang ingin absensinya kemarin kelewat atau enggak hadir, kehadiran kalian boleh nanti kalian ganti dengan menyalin ini kerjaan ini ya. Kerjaan ini kemudian di-email ke saya. Jadi dari halaman pertama ini kamu tulis ulang, tulis yang rapi, kemudian nanti di-emailkan ke saya sebagai ganti absen yang kelewat atau absen yang yang memang tidak hadir. Boleh nanti dikirim. Tulis pakai Word yang rapi ya, pakai Word, kemudian rumusnya pakai equation. Saya nggak mau pakai Word yang biasa, tapi equation. Ya, untuk membiasakan kamu nanti pas tugas akhir juga mau tidak mau kan harus pakai equation. Oke, kalau sudah, baru penentuan syarat batas. Syarat batas. Ini mainannya Pak Swata ini, syarat batas ini. Dan kalau matematika teknik lumayan ya. J-nya akan sama dengan 0. Berarti kalau X1-nya sama dengan berapa? 0. X2-nya sama dengan berapa? Nah, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya. Si X1-nya 0 aja. Nah, Enggak. akan sama dengan 1,5. 0. Lendutan akan sama dengan 0 kalau X-nya yang pertama ini 1,5. 1,5. Itu 4,5. Yang kedua, kalau X-nya sama dengan jarak ini, berarti 1,5 tambah 3, 4,5. Wah, ini persoalan ini rumit sekali. Ini jujur, ini rumit. Kenapa rumit? Karena ini tidak 0. Kalau ini 0 enak banget, langsung 0, 0, 0, 0, 0, selesai. Ini enggak 0. Ini enggak 0. Ya. Oke. Nanti kamu ikuti ya, kamu ikuti. Caranya seperti apa kalau dia tidak 0. Berarti ya, kita masukkan nilai-nilai ini 1,5, 1,5, 1,5 ya. Tapi hasilnya 0. Oke. Saya pakai Excel saja. Kalau saya rasanya kok capek banget saya nulis. Berarti saya pakai ini saja langsung. Kalau misalnya X1-nya 1,5 berarti kita ganti. Yuk kita mulai dari sini. 1/4 dikalikan. Berarti 1/4 dikalikan dengan X-nya 1,5. Pangkatnya adalah pangkat 4. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Negatif ya. Negatif ini. Ini negatif. Diselani di sini negatif ya. Negatif. Nah, 1/4. Berarti ini negatif. Negatif. Oke. Terus 1/4 tulis lagi ya, positif ya.
nol pangkat 4 nol. Dikurangi 1/2 pangkat 4 kan 0 juga kan, sebenarnya nggak usah kita hitung. Kemudian 125 dibagi 6 kali 1,5 kurangi 1,5 0 lagi gitu ya. Sini 27,75 6 ini 1/2 kurang 4/2 negatif kan 0 ya. Kemudian ini C1 X ya, C1 X X nya kan 1,5 berarti 1,5 C1 ya, C1. Terus C2 berapa C2? Ini C2 kita tulis C2. Aduh, ternyata persamaannya akan menjadi panjang seperti ini. Ya, pertanyaan menjadi, oke, berarti ini saya tulis ini ya, saya tulis ini biar kamu punya gambaran lah. Berarti EI kali 0 panjang sekali nih. 1/4 ya, min 1/4 dikalikan, wah kayaknya nggak tercapai saya ngajar materi luas momen hari ini kayaknya, karena ini sendiri panjang sekali. X pangkat 4 berarti 1,5 pangkat 4 plus 1/4 1,5 dikurangi lagi 1,5 pangkat 4 plus berapa ya? 1,25. Plus 1,25. Panjang banget. 1,25 per berapa ya? Per 6. Per 6 dikalikan 1,5 dikurangi 1,5 pangkat 3. Ini ya. Terus berapa lagi? 27,75. Positif ya. Berarti ini 27,75 per 6 dikalikan dengan 1,25. Oh, kok 25 sih? Nah, ya. 1,5. Ini akan 1,5 ya. Dikurangi 4,5. Angka 3. Ditambah. Mabuk benar ya. Saya nggak nyangka tadi soalnya gini. Saya ngambil soal ngawur aja ini tadi. Ditambah C1 kali X. C1 X nya adalah 1,5. C1 tambah C2. Oke. Yang ini kita nolkan, mana yang kita bisa nolkan? 0. Ini 0. Itu 0. Ini 0. Terus lagi 0. Ini 0. Nah, ini 1. Ini kan? Ini 0. Ini 0. Nah, gitu kan? Maka kan kita dapatkan ini hasilnya sama 0 sama dengan 1,26 min 1,27. Nah, 1,27 plus 1,5 C1 1,5 C1 plus C2 ditambah dengan C2. Nah, panjang sekali ini, yakin. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Dibuat menjadi persamaan 15 C1 ditambah C2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Lah, 1,27 nya mana? 1. Ini ya.
Berikutnya C2-nya berapa tadi? C2-nya sama dengan 0. Nah tadi C2-nya. Oh ini. C2-nya 4,5 ya. C2-nya 4,5. Berarti kita ganti ini 4,5. Persamaan nih. 1/4 kali berarti 4,5. Ya. Kemudian 1/4 dikalikan, ini kita ganti 4,5 ini. Berarti kita ganti 4,5. Hasilnya adalah ini. 0 berarti. Terus ini 1,5 kita ganti 4. Kita ganti, waduh kenapa ini tadi nggak saya buat rumusnya sekalian ya. 1,25 dibagi 6 dikalikan 4,5 dikurangi 1,5 dipangkatkan 3. Nah gini. Terus yang ini 27,75 4,5 kurangi 4,5 oh 0. Ya udah benar ini 0. Berarti ini berapa? Ini jadi tidak 1,5 tapi 4,5. Menjadi 4,5. 4,5. Ini ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kamu gerakkan begitu lagi ya. Kamu gerakkan begitu. Jadi nanti saya biar mendapatkan rumusnya nggak saya biar nggak nulis itu maksud saya ya. Biar saya nggak nulis. 4,5. Kemudian C2 saya tetap C2 ya. Ini tak kembalikan lagi dulu ini ya. Ini sebagai persamaan satunya biar 1,5. Ini juga 1,5. Oh ya. Jadi persamaannya ini 1,5. Ini jika X-nya sama dengan 1,5. Kalau X-nya ini sama dengan 4,5. Kan semuanya 4,5. Kemudian 4,5, 4,5, C2. Ini perhatikan, ini menjadi 102. Ya. 102 pindah ruas. Ya, pindah ruas. Oh ini salah ini, sorry. Ini ada yang salah ini. Ini bukan 0. Ya. Berarti ini langsung kita masukkan nilai ini ya. Nilai ini. Berarti 1,27. Nah, gini. Nah, gini. Terus kita punya persamaan yang berikutnya ini. Berarti 4,5 C1 ditambah C2 ditambah 102 pindah ruas jadi positif. Ini persamaan 2. Persamaan 2. Kamu jumlahkan gini. Ya ini. Kamu jumlahkan. Atau dikurangi aja ya. Dikurangi min gini. Berarti kan kita dapat C1. Berarti boleh menggunakan eliminasi, boleh menggunakan substitusi. Terserah kalian. Mau pakai yang mana boleh. Ya. Kalau sudah seperti ini. Kita lanjut ya. Kita harus menentukan C1 dan C2 dulu. Kalau ini saya kurangi, ini berarti 1,5 dikurangi 4,5. Jadinya negatif. Terus 1,27 ya. 1,27 ini dikurangi lagi itu yang 102 ini. Ya. Gitu ya hasilnya ya. Jadi 1,5 dikurangi 4,5 minus 3. Clear ya. C2 dikurangi C2 habis. Clear. 1,27 dikurangi 102,52 hasilnya adalah minus ini.
ya minus ini 101,25, sehingga C1-nya bisa kita hitung. C1-nya bisa kita hitung, berarti nilai ini dibagi dengan ini. Nah, ketemunya 33,75. Kita teruskan di sini. Berarti C1-nya sama dengan 33,75. Nah, kalau nanti soalnya UAS atau remedial itu ada, kamu mencari C1, C2 dengan cara gini, poinnya nanti 100. Ya, pasti poinnya 100. Oke, C1, C2 sudah ketemu ya. C1 dan C2 sudah kita dapatkan 33,75. Sekarang kita akan ngitung C2-nya berapa. Berarti kita hitung di sini 1,5 dikalikan dengan C1-nya adalah ini, tadi udah kita dapatkan ya. Ini kemudian ditambah C2 tuh ini pakai bintang ya, C2 ini tambah C2 maksud saya. Nah, ini biar persamaannya ini kamu ikutin itu. Ini 1,5 dikalikan C1 kan 33 ini tadi ketemunya 50,62. Ini sama dengan 1,27. Berarti C2 kamu bisa dapatkan toh? C2 itu berarti sama dengan 1,27 dikurangi ini. Ya, berarti 1,27 itu kan positif ya. C, angka 1,27 itu dari mana tadi? Oh, ini yang atas itu ya, dibulatkan ya. Nih. Ini ya. Dikurangi 50. Nih. Hasilnya minus. Ya, hasilnya minus. Kita bikin 2 angka saja di belakang koma. Nah, ini juga kita buat belakang angka, belakang koma 2 saja. Itu ya. Nah, hasilnya adalah ini. C2-nya adalah minus 49,36. Berarti C2-nya sama dengan minus 49,36. Kalau sudah dibuat persamaan yang tadi, waduh panjang sekali ya, ingat-ingatnya gimana ya? 1/min/4 dikalikan X pangkat 4, bantu saya, min/4 kali X pangkat 4, berarti EIY-nya saya yakin ya, kalau kamu pusing wajar ya, 1/4 X pangkat 4 minus ya ini ya, minus, terus plus 1/4 X min 1,5 pangkat 4. Bentar ya, saya juga sampai capek banget ini. Terus apa lagi? 1,25 bagi 2 ya. 1,25 bagi ini. Sorry. 1,25/6. 1, ini positif ya. 1,25/6 dikalikan dengan X dikurangi 1,5 pangkat 3. Terus positif, ini positif lagi 27,75 ya, ditambah 27,75/6 kalikan X minus
pangkat 3 terus C1. Ini C1-nya ini ya. Tulis berarti. Tandanya apa? Positif, Pak. Berarti positif 3,75 X min C2. Oh, C2-nya ini negatif, berarti min 49,36. Udah terjawab ini. Terjawab sudah. Persamaannya sudah ketemu. Nah, ini panjang sekali. Ya. Oke, gitu ya. Berarti otomatis kamu sudah bisa lanjutkan sendiri, ya. Bisa lanjutkan sendiri. Jadi kalau kamu mau mencari Pak, lendutan di titik A berapa, Pak? Lendutan di titik A kan 1,5. Masukkan di sini. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Nanti lanjutannya ketemu. Hasilnya nanti kalau misalnya dia negatif, berarti dia melengkung ke bawah ini. Ya, jadi kalau dia ini melengkungnya ke bawah ini. Bisa jadi nanti bentuknya begini. Jadi bentuknya itu akan seperti ini. Nah, kasih warna apa ya? Warna biru. Nah, nanti bentuknya gini. Nah, gini. Jadi ini ada lendutan. Ini ada lendutan. Kalau misalnya kamu hitung di sini 0 di sini, itu adalah nanti ketemunya negatif. Tapi kemungkinan negatif. Kalau kamu masukkan di ujung balok sini 0, ini 0, ini 0 jadi negatif, ini 0 jadi negatif, ini 0 jadi negatif, ini 0 min. Oh, berarti nanti melengkungnya ke bawah karena min. Kalau misalnya nanti di ujung sini itu hasilnya positif, ya, berarti ini kamu ganti menjadi 6. Ini 6, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Hasilnya tinggal kamu hitung, hitung saja. Kalau nanti hasilnya negatif, berarti dia akan bergerak ke bawah seperti ini. Oke, kalau ada yang mau komentar silakan. Kita istirahat sejenak dulu ya. Kita istirahat sejenak dulu. Silakan minum atau apa. Ada jeda waktu sampai jam 45 ya. Istirahat sekitar 7 menit dulu ya. Istirahat dulu. Ini pertemuan kita 1 ya. Kita akan masuk ke pertemuan kita yang kedua. Ini kita close dulu. Ini ya. Enggak di close. Istirahat dulu sebentar ya. Istirahat dulu sebentar.